Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Dokter Made Hipnotis. Kita bahas soal WA yang di atas ya. Aku susah tidur dok, sudah lama cuma minum obat tidur. Artinya, dia memberitahu bahwa dia itu hanya bisa tidur kalau minum obat tidur. Memang di WA ini tidak dikasih tahu berapa lama ya. Biasanya keluhan ini rata-rata mungkin udah hitungan bulanan. Dia sama sekali tidak bisa tidur ketika dia tanpa obat tidur. Mungkin obat tidurnya merek tertentu ya. Ya, isinya biasanya bisa sama ya, bisa aprazolam atau klobasam atau apa saja obat tidur yang diberikan oleh dokter. Nah, biasanya obat tidur ini kan resep dari dokter karena obat tidur itu tanpa resep biasanya apotek tidak bisa memberikannya. Nah, kita langsung kembali ke topik tadi. Kenapa ada seseorang yang dia tidak bisa tidur, dia hanya bisa tidur ketika minum obat tidur. Ketika obat tidurnya habis, mungkin karena alasan belum dapat resep dokter, sejak itu dia tidak bisa tidur. Nah, teman-teman yang mengalami kondisi ini kan tentu kepingin bisa tidur walaupun tanpa obat tidur. Kita harus tahu dulu kenapa seseorang tidak bisa tidur. Biasanya orang tidak bisa tidur tuh karena dua hal. Pertama, karena di pikirannya masih ada rasa cemas, rasa khawatir, atau yang kita kenal dengan anxiety. Karena ketika pikiran kita mengalami yang namanya cemas, anxiety atau rasa khawatir, maka pikiran kita akan penuh dengan kewaspadaan. Pikiran yang penuh dengan kewaspadaan itu membuat dia berjaga-jaga. Nah, kondisi inilah yang membuat seseorang tidak bisa tidur walaupun dia punya keinginan untuk tidur. Berarti yang dibereskan adalah cemas anxiety-nya. Tetapi ada juga yang tidak bisa tidur karena ada program sesuatu yang ada di pikirannya. Nah, ketika seseorang kita tanya, ada rasa cemas tidak, ada rasa khawatir tidak, kadang kita menjawab, tidak ada rasa khawatir sedikit pun, tidak ada yang dicemaskan, tetapi kalau dia nggak bisa minum obat tidur, dia tidak bisa tidur. Nah, kali ini yang kedua, alasan kedua, kita telah membuat program di pikiran kita. Jadi programnya itu adalah, saya tidak bisa tidur kalau tidak minum obat tidur. Kenapa program itu terjadi? Karena kita sudah terbiasa dengan minum obat tidur. Jadi ketika kita minum obat tidur, kita akan tidur sehingga di pikiran kita sudah akan mengatakan sesuatu. Saya bisa tidur hanya dengan obat tidur. Kalau saya tidak minum obat tidur, saya tidak bisa tidur. Nah, ini program yang ada di pikiran kita dan menjadi keyakinan kita. Sehingga teman-teman yang mengalami kondisi ini, teman-teman bisa melakukan dua hal ya. Pertama, teman-teman harus mampu melakukan yang namanya self hypnosis. Jika teman-teman tahu bahwa sumbernya itu berasal dari kecemasan atau anxiety, teman-teman harus mengatakan menghilangkan cemasnya dulu dengan melakukan yang namanya self hypnosis. Hipnosis itu adalah teknik kita mensugesti diri kita sendiri supaya diri kita menjadi lebih tenang dan kita bisa tidur dengan lelap. Sugestinya mungkin seperti ini ya. Sekarang aku menjadi orang yang lebih tenang, lebih sabar, dan aku merasa bahagia sekali. Apapun yang aku dengar, aku lihat, termasuk aku rasakan, aku tetap menjadi seseorang yang tenang, menjadi orang yang sabar, dan aku juga menjadi orang yang bahagia sekali. Nah, self hypnosis ini kalau dilakukan dengan tepat dan bagus, maka sugesti yang kita berikan itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Dan itu akan menjadi bilik baru sehingga yang tadinya kita cemas, khawatir akan kondisi seperti kematian ya, takut kalau tiba-tiba nanti saya tertidur tiba-tiba mati gitu ya. Nah, ini kan sering dialami. Jadi kita meyakinkan pikiran kita bahwa kita memiliki tubuh yang sehat, jantung yang sehat, paru-paru yang bersih, ginjal kita sehat gitu ya. Sehingga kalau kita yakin, tentu kekhawatiran kita akan hilang. Kalau kekhawatiran kita hilang,
maka kita lebih rileks dan kita bisa tidur dengan lelap. Nah, bagaimana kalau yang terjadi yang kedua, yaitu kita sudah terlanjur memprogram pikiran kita bahwa kita tidak bisa tidur tanpa obat tidur. Nah, kalau yang kedua ini teman-teman juga bisa melakukan self hypnosis. Self hypnosisnya begini. Setiap jam 9 malam saya akan mengantuk sekali. Dan saya akan tertidur, tidur saya pulas, tidur saya nyenyak. Ya. Dan saya akan bangun jam 5 pagi dalam keadaan yang segar sekali. Nah, dokter tahu teman-teman sudah tetap memiliki pemikiran bahwa tanpa obat tidur teman-teman tidak bisa tidur. Nah, obat tidurnya tetap diminum tetapi kita membuat semacam kayak trigger. Jadi kata-katanya seperti ini. Setiap jam 9 malam saya akan mengantuk. Lalu saya tidur. Saya tidurnya pulas, tidurnya nyenyak, dan bangun jam 6 pagi dalam keadaan segar. Jadi kita menaruh jam di kamar kita, dan jam itu sebagai trigger. Trigger sebagai pengingat. Jadi sambil mengucapkan, kita melihat jam di dinding kamar kita, ketika jam 9, kita lihat, lalu kita melakukan yang namanya perkataan atau sugesti. Setiap jam 9, saya akan mengantuk dan saya akan tertidur gitu ya. Ketika melihat jam 9, kita minum obat tidur. Nah, yang terjadi adalah ketika kita mengatakan setiap kita melihat jam 9, kita minum obat tidur ya, tapi kata-kata minum obat tidurnya nggak usah dimasukkan di sini. Setiap jam 9 malam, saya akan mengantuk dan saya akan tertidur. Jadi ketika kita mengucapkan itu, kita minum obat tidur, lalu kita tidur. Nah, artinya triggernya bukan obat tidur, tapi triggernya adalah jam. Sehingga ketika kita sudah sering mengucapkan kalimat seperti itu dan kita melihat jam 9, maka itu sebagai trigger. Ketika obat tidurnya habis, ya biasanya triggernya itu cukup dengan melihat jam. Ketika saya melihat jam, setiap jam 9 malam, ya saya akan mengantuk. Otomatis kita akan mengantuk karena program kita sudah ganti. Yang tadinya mungkinnya sebelumnya kita setiap minum jam, setiap misalnya jam 10 atau jam 9, kita minum obat tidur. Nah, triggernya itu di obat tidurnya. Jadi ketika kita, oh saya baru bisa tidur kalau saya minum obat tidur. Nah, artinya triggernya kita ganti ya. Anchornya kita ganti dengan jam di dinding. Jadi ketika jam di dinding kita lihat jam 9 sambil kita melakukan yang namanya sugesti, lalu kita minum obat tidur. Jadi programnya bukan di obat tidurnya, tetapi di jamnya. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, maka ini akan menjadi habit dan menjadi kebiasaan ketika obat tidurnya sudah habis, karena teman-teman sudah membuat program baru di pikirannya, dan program itu akan bekerja dengan sendirinya. Jadi, caranya tentu siapkan jam di dinding sebagai anchor, sebagai pengingat, sebagai trigger. Lalu teman-teman melakukan afirmasi atau sugesti tadi, dan tanpa disadari teman-teman sugesti atau afirmasi yang teman-teman buat itu akan menjadi belief baru atau keyakinan baru. Oke, teman-teman yang kesulitan tidur, dokter kasih 2 tips ya. Dua-duanya dalam bentuk sugesti. Yang penting teman-teman tahu apa yang menyebabkan teman-teman nggak bisa tidur. Apakah anxiety, cemasnya, ataukah teman-teman sudah punya program di pikirannya tanpa obat tidur, teman-teman nggak bisa tidur. Dua-duanya punya solusi yang berbeda. Oke, tetap semangat.